Assalamualaikum. Happy gardening teman-teman. Sehat bahagia selalu bersama keluarga ya. Alhamdulillah. Jumpa lagi. Jumpa lagi dengan laboratorium pertanian ala-ala ya teman-teman ya. Karena setiap pekebun adalah peneliti, dokter sekaligus perawat untuk tanamannya ya teman-teman ya. Alhamdulillah hijau di musim kemarau seperti biasa, dan di saat tanaman yang lain banyak cabai yang bermasalah di musim kemarau ini teman-teman. Tapi cabai-cabai kita, cabai the jungle, cabai ala hutan tetap berkibar ya teman-teman ya. Kenapa saya sebut ala hutan? Karena perawatan mulai dari penanaman pertama kita no ribet ya teman-teman ya, semua berjalan alami. Dan selalu satu yang unik dari kita adalah rumput, di mana yang lain rumput-rumput dimusnahkan, tapi kita rumput dimanfaatkan untuk menjaga, menutrisi tanaman kita, terutama tanaman cabai ya teman-teman ya. Tanaman yang notabene penuh legendaris dalam perawatannya, tapi mudah bagi kita, begitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah, ini cabai-cabai saya, cabai-cabai teman juga, cabai teman-teman yang sudah mengikuti tips berkebun ala hutan, dengan mudahnya pasti juga ikut sehat ya teman-teman ya. Alhamdulillah, pokoknya salam sukses, bahagia selalu kita bersama keluarga ya teman-teman ya. Dan salam hijau, selamat menghijaukan bumi. Alhamdulillah, ini sudah kesekian kalinya panen dan sudah saya pangkas-pangkas karena tua. Karena ini terlalu tinggi saya pangkas, malah tumbuh tunas lebih tinggi lagi. Ini saya mendongak ke atas ini teman-teman ya, karena tinggi sekali pohon cabenya. Kalau dilihat dari sini, nah ini rice bed raksasa. Saya uji coba satu rice bed berisi beraneka ragam tanaman berkayu. Pun demikian sehat semua tanamannya teman-teman ya. Karena kalau nggak sehat pasti dia akan saya temani rumput di dekatnya untuk menetralisir, mengkondisikan, memulihkan kembali kondisi tanah di keadaan yang lebih sehat. Seperti tanah hutan, no penyakit, no ribet, dan asupan kelembapan tanah pasti terjaga. Karena apa? Di samping mikroba yang ada di perakaran rumput, terutama rumput jampang, itu bisa menjaga kondisi tanah, juga bisa menangkap embun teman-teman. Makanya kalau tanaman berdampingan dengan rumput mayoritas sehat meskipun di musim kemarau. Pun demikian saya tetap tanam juga cabai-cabai dan sayuran yang lain di dalam pot ya teman-teman ya, karena kondisi halaman saya tidak semuanya tanah. Jadi ini yang tanah full saya pakai uji coba untuk menanam berbagai macam tanaman berkayu seperti terong, kemudian cabai, dan raised bed bawahnya teman-teman juga pasti udah tahu semua, penuh dengan rumput. Tapi di sana di saat yang lain sibuk memupuk tanaman, memberi semprot pestisida, kita aman-aman saja, nyaris tanpa pupuk lagi ini teman-teman ya, semenjak muncul bunga jadi buah, panen dan panen lagi tanpa pemupukan lagi, tanpa semprot-semprot lagi, cukup disiram secara teratur sesuai kebutuhan tanaman cabai ya teman-teman. Ini udah pernah saya upload kemarin ya, sini barisan cabai-cabai dalam pot saya. Alhamdulillah ini umurnya sudah hampir 1 tahun tapi masih oke. Dan karena kemarin itu ada yang tanya, Bun, media tanam buat perawatan cabai ala the jungle lah ala hutan gitu ya, PJTV Pertanian The Jungle TV, media tanamnya Bun dan step by stepnya oke ya. Ini juga cabai dalam pot cantik tanpa hama ya, tanpa hama. Kenapa kok sampai bisa ada hama itu? Pokok persoalannya adalah di media tanam ya teman-teman ya. Makanya saya benar-benar suka kalau untuk cabai
identik dengan perawatan memakai rumput, karena dengan rumput bisa menghalau hama-hama yang akan menghampiri pokok tanaman cabai kita ya teman-teman ya. Sebenarnya udah pernah saya upload juga, cuman karena ada yang request ya, oke saya buatkan ulang. Berhubung juga saya sedang punya beberapa semaian cabai, jadi ini mau saya spill sedikit teman-teman semua. Sebenarnya semua media tanam teman-teman itu sehat kok, sehat ya. Tapi kadang terbukti waktu ditanam langsung tumbuh ya, subur ya tanamannya. Cuman terkadang di saat mau berbuah, muncul bunga, disitulah mulai muncul hama-hama yang kadang tidak kita inginkan. Dan pokok persoalannya adalah ada di media tanam. Nah, media tanam mungkin kita pemupukannya dan lain sebagainya itu menyebabkan terundangnya hama gitu ya teman-teman ya. Media tanam pertama, tanah. Nah, ini karena saya ada pekarangan yang ada tanahnya, jadi saya tinggal ambil ya teman-teman, nggak usah beli. Kemarin saya juga request sama suami sebenarnya, beliin tanah dong, gitu ya. Cuman satu kalau kecil cuman berapa gitu ya. Nah, ini udah saya bawa ke sini ya, karena hanya sampel jadi sedikit ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, sekam mentah. Ini sudah saya amankan ya. Lagi-lagi saya belum berbagi cara mengamankan sekam mentah agar aman dan bermanfaat untuk media tanam ya. Insya Allah the next ya. Ini dulu. Jadi ini tanah sama sekam. Udah gitu aja. Bun, kemudian kalau tidak ada tanah gimana mau nanamnya, nggak ada tanah hidroponik kali ya. Tapi nggak apa-apa, pakai tanah media tanam bekas gimana, boleh. Ini media tanam bekas teman-teman ya, sudah saya jemur kering tadinya ya, kemudian sudah saya ayak juga. Ini kan ada bekas-bekas telurnya ya, nih sudah saya ayak, ada sedikit sekam-sekamnya karena dari awal saya pakai media tanam itu kan pasti menggunakan sekam ya. Yaudah gini aja, media tanam bekas sudah dijemur kering, udah diayak ya, udah diayak jadi seperti ini. Nah, ini campur saja sama tadi boleh. Nah, ini sama sekam mentah tadi ya teman-teman ya. Nih biar saya skip. Kemudian ada yang tanya, oh Bun nggak pakai kompos ya? Pakai ya, kemarin kan saya sudah pernah ngupload cara memanfaatkan limbah dapur ya. Karena pengomposannya, pembusukannya saya itu wadahnya tidak dilobangin, jadi hasilnya kan lebih keren daripada yang dilobangin, yang notabene hanya tinggal ampasnya saja itu ya teman-teman ya. Nah, komposnya nanti karena itu mengandung nutrisi banyak, full ya. Jadi ini kompos yang udah saya jemur kering ya, saya simpan di sini. Nah, jadinya seperti ini. Ini nutrisinya full karena lubangnya tidak ada kemarin yang saya buat ya teman-teman ya. Nah, udah ini tanpa saya ayak, pokoknya semua saya jemur, saya kering, saya taruh sini ya. Nah, begini saya skip dulu biar teraduk rata ya, tercampur rata ya teman-teman. Dan ini komposnya nanti kita tidak saya campurkan di sini karena ini tanaman cabai ya, yang masuk kelas ringan, jadi tapi butuh pupuk secara terus menerus gitu ya. Ini komposnya, dan ini sudah saya siapkan pot andalan. Pot andalan ya, saya suka pot yang size besar untuk tanaman cabai dan terong ya. Ini sudah masuk kategori size besar untuk tanaman cabai ya teman-teman ya, bisa ini ya. Kenapa saya pilih pot ukuran besar untuk tanaman cabai? Karena
termasuk jenis tanaman berkayu ya teman-teman ya, kayu dan buahnya bisa berulang ya, setiap cabang pasti membawa buah, makanya saya pakai pot besar. Jadi ketika dia hari demi hari kemudian apa itu namanya, akarnya itu bisa menjalar kemana-mana ya. Ya saya nggak pakai sekam mentah, arang sekam ya, karena nanti arang sekam itu bisa mengakibatkan akarnya tuh hanya bundet apa gimana ya, hanya di situ-situ aja, nggak berkembang kemana-mana gitu, dan ujung-ujungnya nanti busuk batang gitu. Saya nggak mau ya teman-teman ya. Dan yang paling ringan itu biasanya nanti ada kutu kebul, kutu putih, dan kutu-kutu yang lain gitulah seiring berjalannya waktu. Jadi it's okay, mudah saja, cuman tanah sama sekam mentah saja, kemudian kompos ya, nanti kita taruhkan yang atas. Dan karena potnya besar, saya selalu menyempatkan ini, karena juga saya melimpah, karena ini goalnya adalah buah, maka saya berani menambahkan daun kering di bawahnya. Untuk apa? Menghemat media tanam nih ya teman-teman ya. Saya paham lah gimana sih Bun. Nah ini udah separuh sendiri. Nah ini juga nanti bermanfaat saat tanaman cabai waktunya berbuah, akar sudah sampai bawah. Nah ini fosfatnya bagus untuk merangsang terjadinya pembuahan pada tanaman cabai ya teman-teman ya. Karena tanamannya masih baby, masih kecil, jadi saya berani memakai daun kering ini sebagai alas paling bawah untuk tanaman cabai ya. Kecuali kalau sayur beda lagi. Sayur beda lagi alasnya, bukan daun kering gitu ya. Pakai apa Bun ya, nanti kalau pas bahas sayur saja ya. Nah sekarang ini maaf, kita masukkan media tanamnya di sini. Oh ini gitu mudah sekali saya teman-teman ya. Apapun media tanamnya teman-teman, jangan takut menanam, asalkan yang penting nanti ada rumput jampang, tenang saja. Tenang saja, akan menyehatkan media tanam kita seiring berjalannya waktu. Nah gini, satu semean cabai ya teman-teman ya, alhamdulillah. Nah, ini tadi bibit, saya mau nanam satu pot berisi 2 tanaman cabai ya teman-teman ya. Mau coba seperti serimbun apa dia nanti. Ini ada pepaya numbuh, nggak mungkin saya biarkan di sini ya, teman-teman tahu sendiri betapa tinggi dan besarnya pohon pepaya ya. Maaf ya pepaya, jadi pupuk aja kamu ya. Udah, ini adonan media tanam tadi, kemudian kita tambahkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat penuh manfaat ya tanaman cabai ya. Nih begini. Dah kan ya. Kapan sih Bun ngasih komposnya? Sebentar ya. Nah, nih udah seperti ini. Nah kan udah hampir berapa, 80% ya, 80%, 60% media tanam, 20% daun, dan 20% berikutnya 20% berikutnya adalah ini teman-teman ya, kompos. Kompos sultan, karena pembuatannya tidak dilubangi di bawahnya, jadi nutrisi tetap tersimpan di sini, makanya sedikit saja sudah cukup untuk tanaman cabai gitu ya teman-teman ya. Nah kita berikan merata di sini. Kenapa ditaruh paling atas Bun? Karena ini nutrisi ya teman-teman ya. Pada waktu kita menyiram, nanti dengan sendirinya dia akan tercampur rata, menutrisi semua media tanam yang sudah kita taruh tadi. Nah kalau kita taruh di paling bawah dan kita campurkan jadi satu, sayang-sayang pada waktu menyiram dia akan langsung ikut jatuh ke bawah. Nah begini teman-teman ya, nanti bisa ditambahkan secara reguler biar nutrisinya tercukupi, karena kita petani organik ya, jadi yang kita tambahkan yaitu mulu ya kan. Kemudian yang terpenting dari semua itu adalah rumput jampang. Dalam menanam cabai kita harus punya rumput jampang ya. Saya ambil rumput jampangnya dulu ya teman-teman ya. Nih. Diapain Bun? Nah ini kita taruh di paling pinggir pot. Begini ya teman-teman ya. Tujuannya apa? Biar tanah dalam karena cabai adalah tanaman penuh
legendaris, penuh drama. Ini cara paling mudah ya kalau teman-teman mau, jadi penjaga setia untuk tanaman cabenya tanpa harus pakai rumput jambang, nggak apa-apa. Ini hanya cara saya saja, cara kami ya. Jadi nanti, misalkan kalau ternyata kita salah memberikan pupuk ataupun media tanam kita itu ternyata nggak friendly untuk tanaman cabai, maka nanti akan disterilkan sama mikroba yang ada di perakaran rumput jampang ini. Nah gitu. Apa nggak berebut nutrisi, Bu? Enggak, kita ya nggak bakal. Para pecinta tanaman itu kurangan nutrisi, nggak bakal. Yang ada adalah overdosis. Sering saya lihat video teman-teman itu cabenya keriting dan lain sebagainya. Ada kutunya, oh ada maaf ya, ada ininya di bawah daun. Itu semua ada di apa namanya? Media tanam. Persoalannya tuh ada di media tanam gitu ya. Jadi ini cara paling mudah adalah menyehatkan media tanam dengan memberikan satu rumput jambang saja ya. Begitu teman-teman, kita nggak bakalan kekurangan nutrisi, ya untuk 2 atau 3 tanaman cabai dalam satu pot ini pun berani. Dan yang selanjutnya adalah selalu always nih apa? Mulsa organik. Jadi ketika tanaman ini nanti kita taruh di apa itu namanya, tempat yang panas sekalipun, dia tidak akan kesakitan. Dia tidak akan kekurangan cairan. Maksudnya menjaga kelembapan, lembab yang sehat ya. Kalau dikasih mulsa rumput itu lembabnya sehat ya teman-teman ya. Karena ini tanamannya masih baby, diusahakan mulsa rumputnya jangan sampai mengenai batang. Jangan sampai mengenai batangnya. Selain manfaatnya menjaga kelembapan tanah, dia juga dengan sendirinya akan menjadi pupuk bagi tanaman di dalam pot, bagi media tanam di bawahnya ya. Lama-lama dia akan terurai nanti ya. Lah Bun, gimana kalau mulsanya nanti mengering atau membusuk habis? Mudah saja, misalkan ini udah mengering ya, tinggal tabur aja gini tanah baru lagi, kemudian kasih mulsa yang baru lagi, mulsa rumput. Jadi kalau teman-teman itu bisa teratur memberi mulsa rumput pada tanaman cabai, sebenarnya dia udah nggak butuh pupuk lagi, cukup dari rumput yang membusuk ini nanti udah cukup untuk tanaman satu pot tanaman cabai ini. Nah gitu ya teman-teman ya, mudah sekali kan. Jadi komposnya kalau tanaman cabai saya taruh di paling atas ya teman-teman. Nah ini kalau penyiraman begini, lanjut kita siramkan. Kalau penyiraman begini dengan sendirinya nutrisi yang ada di kompos sultan tadi sekarang kompos kita jadi kompos sultan ya teman-teman ya, karena nutrisinya nggak kemana-mana, akan menyebar ke seluruh media tanam ya. 2 minggu lagi mau dikasih atau 3 minggu lagi mau dikasih kompos dapurnya tadi atau apalah kompos rumput yang teman-teman buat, oke nggak masalah, ada rumput jambang yang siap menjaganya. Kalau nanti overdosis atau kalau ada mikroba yang merugikan tanaman cabai, maka rumput jambang ini akan menyerap semua mikroba yang merugikan tanaman. Makanya sering ya, pernah tuh kan ya, sering ya, pot baru cabai bermasalah, sudah pernah saya sampaikan, tanemin satu rumput jambang di pinggirnya, itu nanti jadi hamanya nggak di tanaman cabai, hama hitam-hitam dan lain sebagainya itu ngumpul di rumput jambang sini semua. Pernah ya teman-teman ya, saya di sini di beberapa pot tanaman cabai saya. Nah, jadi karena zat-zat pengundang hama itu diserap semua sama rumput jambang ini. Nanti ketika media tanaman sudah steril, sudah friendly untuk tanaman di atasnya, sudah oke, bebas dari zat-zat pengundang hama, kedua-duanya akan tumbuh lebih sehat lagi. Yang jelas zat-zat yang merugikan tanaman cabai nanti akan diserap habis sama rumput jambang ini. Jadi begitu ya teman-teman, enak kan?
Mudah sekali, ini cara simple ya. Teman-teman boleh juga bereksperimen, berkreasi dalam menanam cabai ya. Dan intinya kita menghijaukan bumi teman-teman ya. Biar sempurna basahnya teman-teman ya. Ini saya siram dengan air rendaman rumput jampang ya teman-teman ya. Di musim kemarau penyiraman air rumput jampang bisa seminggu sekali atau 5 hari sekali, selebihnya adalah air putih ya. Dosis ringan ya teman-teman ya. Jadi apapun media tanam teman-teman, yang penting pakai rumput jampang ya. Yang penting coba deh, kecuali cabenya udah sehat, nggak bermasalah, nggak apa-apa ya, silahkan. Cuman saya dari penanaman awal saya temani ini dulu sampai dia nanti berbuah. Atau kalau teman-teman cabenya sakit dan lain sebagainya, coba. Jadi udah banyak ya dari teman-teman kita yang membuktikan cabenya sakit, coba ditanami satu rumput jampang aja, biar racun yang ada di media tanam terserap habis oleh rumput jampang ya teman-teman ya. Nanti kalau sudah sehat, sudah steril, mau dipangkas atau dicabut dan lain sebagainya, silahkan ya teman-teman. Intinya tanaman kita tumbuh sehat, nah itu goalnya ya. Jadi begitu video berkebun saya hari ini ya teman-teman. Selamat menghijaukan bumi. Sehat, bahagia selalu bersama keluarga. Assalamualaikum. Bye-bye.